Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Shalih Hamidullah Ta'ala serta keluarga besar JBM, Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan taufik dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian akidah kita, memperkuat pondasi, memperkuat keimanan kita sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana ini di tengah lemahnya akidah kaum muslimin yang ketika ditimpa sebuah musibah, ujian atau cobaan, banyak yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada banyak kasus-kasus bunuh diri ya di media massa. Kita lihat bagaimana maraknya kasus bunuh diri yang tidak hanya menimpa usia tua saja, bahkan anak muda pun juga demikian. Ada yang loncat gedung, loncat ke sungai, bahkan ada yang gantung di kelas anak SMP, bahkan ada yang gantung di tempat-tempat tertentu, di kamar mandi, di kandang sapi, ada nggak? Ada ya. Ini menunjukkan betapa lemahnya akidah sehingga butuh penguatan. Di antaranya adalah kitab yang kita bahas ini, kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, yang itu adalah dalam rangka persiapan untuk menjawab pertanyaan kubur, yang mana Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, telah dikubur dan para pengantarnya telah meninggalkannya, maka sungguh dia dari si mayit tersebut akan mendengar suara sandal mereka. Mendengar apa? Suara sandal yang melayat, yang takziah tersebut. Intinya apabila mereka yang mengantar itu telah pulang, maka datanglah dua malaikat yang disebutkan aswadani azraqani, malaikat hitam dan malaikat biru, yang mana kedua malaikat tersebut bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maksudnya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hamba yang beriman, yang belajar bagaimana
ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar sirah nabawiyah, maka dia akan dengan teguh menjawab, aku bersaksi bahwasannya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau bisa menjawab, maka dikatakan kepada orang tersebut, si mayit tersebut, ya, lihatlah tempat dudukmu, ya, lihatlah tempat dudukmu, ya, yaitu tempat duduk di surga kelak. Kalau bisa menjawab. Bahkan Imam Qatadah itu menjelaskan kuburnya nanti akan diluaskan sejauh 70 hasta, ya, dipenuhi dengan sesuatu yang hijau, Masya Allah, betapa menyejukkan ya kalau pernah melihat yang hijau-hijau. Itu di alam kubur, diluaskan kuburnya seluas mata memandang, ditambah ketika yang diluaskan tersebut akan dilihat ya sesuatu yang hijau sampai dibangkitkan kembali. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kita belajar ma'rifatun Nabi, ya, usul yang ketiga ini dengan harapan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, yang mana malaikat tersebut adalah dua malaikat yang berwarna kebiruan dan kehitaman, yang nanti akan memberikan fitnah, memberikan ujian kepada si mayit dengan fitnah kubur, yaitu pertanyaan kubur. Maka di sini menunjukkan bahwasannya semua orang di sini akan diuji, akan difitnah, maksudnya adalah diuji dengan pertanyaan kubur tersebut. Maka di sini yang harus kita kuatkan keimanan kita, ya, bagaimana harapannya adalah kita bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut. Meskipun gak ditalkin Pak Mudin, harapannya bisa menjawab. Karena Pak Mudin kan biasanya mentalkin, ya, ketika di kubur itu ditalkin, ya. Nah, ada yang takut sapa pangeranmu jaban Allah, ada yang itu ditalkin itu. Kalau kita lihat hadisnya maka nggak ada sahih yang menunjukkan mentalkin ngajari jawab pertanyaan malaikat. Yang ada itu adalah mentalkin ketika akan meninggal dunia. Ditalkin dengan apa? Ucapan la ilaha illallah. Kita lanjutkan kembali untuk ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa selamat, ya, dari pertanyaan kubur. Meskipun ya ketika awal-awal diletakkan itu akan merasakan himpitan kubur, tapi himpitan yang itu dirasakan oleh setiap, bahkan orang beriman sekalipun, ya. Karena apa? Karena setelah mayit diletakkan di dalam kuburnya, maka kubur akan menghimpit dan menjepitnya. Ini wahum summahum ba'da dhabtati fil kubur musa'aluna. Ya, termasuk dalam Syarah Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani dijelaskan bahwasannya kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur akan ditanya. Ini himpatan pertama, ya. Bahkan tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitan tersebut. Seperti beberapa hadis yang menjelaskan kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang mulia
Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ya, itu juga tidak selamat dari yang namanya himpitan kubur. Padahal dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz ini membuat arsy-Nya Allah bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Sunan An-Nasa'i diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hadzal ladzi taharraqa lahul 'arsy." Inilah yaitu kematian Sa'ad bin Mu'adz yang membuat arsy bergetar, ya, membuat arsy bergerak. Wa futihat lahu abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka. Wa syahida sab'una alfan minal malaikah. Dan apa? Disaksikan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Laqad dumma dummatan summa furija anhu. Akan tetapi apa? Sungguh dia Sa'ad bin Mu'adz dihimpit, dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Ini hadis yang riwayat An-Nasa'i dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini sehingga dalam hadis yang lain, ya, Imam Ahmad itu dijelaskan, inna lil qabri dhattatan. Sesungguhnya setiap kubur itu mempunyai penyempitan, mempunyai penghimpitan. Walau kana ahadun najiyan minha najaminha Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sesungguhnya setiap kubur itu ada penghimpitan. Jika seandainya ada seorang yang selamat darinya, niscaya selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Su'aib Al-Arnab. Iya, ini seandainya ada yang selamat, ya Sa'ad bin Mu'adz pasti selamat. Dalam hadis yang lain, Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau naja ahadun min domatil qabri lanaja Sa'ad bin Mu'adz." Jika ada seorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Walaqad dumma dummatan summa ruhiya anhu. Sungguh kuburnya telah disempitkan, ya, kemudian dilapangkan setelah itu. Hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami'. Kalau bayi pripun? Apa juga dihimpit? Gimana, Mas? Bayi juga? Ya, tidak, tidak banyak. Tidak. Dalam hadis riwayat Tabrani, hadis ini sahih oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sabi." Jika seandainya selamat dari penyempitan kubur, niscaya selamatlah bayi ini. Ternyata bayi pun juga apa? Mengalami yang namanya penyempitan kubur. Sehingga Imam Asy'uti menjelaskan bahwa Abul Qasim As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada yang selamat dari penyempitan kubur, baik itu orang yang soleh atau orang yang tidak soleh. Cuma perbedaannya adalah antara seorang muslim dengan orang kafir,
perbedaannya adalah penyempitan orang kafir itu terus menerus, terus dihimpit, terus sempit. Adapun orang beriman mendapatkan keadaan seperti ini, yaitu ketika pertama-tama turun ke dalam kuburnya. Pertama kali dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah itu langsung dikembalikan menjadi lapang lagi. Dan yang dimaksud dengan penyempitan kubur adalah bertemunya dua sisi samping kubur tersebutnya yang menyempitkan jasad si mayit. Dan Al-Hakim At-Tirmidzi mengatakan sebab penyempitan ini adalah bahwa tidak ada seorang pun kecuali dia telah melakukan sebuah dosa. Maka diganjar dengan penyempitan ini sebagai balasan atasnya, kemudian rahmat Allah menghampirinya. Demikian pula penyempitan untuk siapa? Sa'ad bin Mu'ad, yang mana para ulama menjelaskan bisa jadi itu lantaran Allah, contohnya meremehkan masalah kencing, tidak menjaga dari percikan, ya. Itu kan salah satu sebab apa? Adab kubur. Ya, sehingga kita belajar usul salasah ini harapannya adalah bisa teguh menjawab pertanyaan kubur, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketika hidup di dunia, teguh dengan ucapan la ilaha illallah. Bahkan ketika meninggal dunia, ya, ketika sakaratul maut akan meninggal, bisa dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga apa? Ketika di alam kubur itu juga diteguhkan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ya, karena nanti ditanya dalam kubur, dan orang beriman akan berikrar bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah makna dari ayat ini, Ibrahim 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, karena apa? Karena nanti ditanya dalam kubur, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Orang yang beriman pasti akan dimudahkan untuk menjawab. Jadi nggak perlu contekan nih. Nah, sekarang tentunya apa? Kita kuatkan lagi ma'rifatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga apa? Beriman kita kepada hari akhir. Kita lanjutkan yang berikutnya setelah kemarin ma'rifatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian hari berbangkit, ya. Halaman kitabnya halaman 265. Yang mana pertemuan kemarin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyebutkan beberapa dalil
yang menunjukkan akan hari kebangkitan. Yang pertama adalah Allah pertama kali menciptakan, maka untuk mengulangi itu, menghidupkan itu lebih mudah. Kemudian yang kedua, jika kebangkitan adalah proses yang baru, maka hal ini tetap mudah bagi Allah. Meskipun dia seandainya itu kebangkitan itu seandainya dianggap proses baru, ya, ada itu mengembalikan. Meskipun seandainya dianggap proses baru, maka hal ini tetap mudah bagi Allah. Karena apa? Karena banyak hal yang penciptaannya lebih hebat dibandingkan penciptaan manusia. Apa yang lebih hebat daripada penciptaan manusia? Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Kemudian dalil yang ketiga adalah apa? Allah memberi contoh di dunia orang-orang yang Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali. Sudah jelas ya? Orang yang di dunia Allah matikan, kemudian Allah menghidupkan kembali. Nah, kemudian yang keempat, itu apa? Bukti dari hari berbangkit. Itu konsekuensi logika. Jadi konsekuensi logika menunjukkan bahwasannya kita harus dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi itu sesuai dengan apa? Konsekuensi logika yang menunjukkan bahwa kita harus dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Contoh, jika seandainya seorang direktur mendapati anak buahnya bertengkar atau berbuat dolim, namun direktur hanya diam saja, maka kita katakan orang tersebut tidak pantas untuk menjadi direktur. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan dia hanya diam saja melihat anak buahnya bertengkar dan berbuat dolim. Maka terlebih lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang dia menciptakan manusia di mana mereka banyak melakukan kerusakan, kezaliman, berdusta dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Sungguh, jadi tidak pantas jika ada Tuhan yang membiarkan segala kerusakan yang terjadi. Jadi logika kita mengatakan bahwa orang yang mendolimi dan didolimi harus dibangkitkan untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban. Ini konsekuensi logikanya. Orang yang dolim dan didolimi harus dibangkitkan dan diadili, dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkan kembali, sehingga orang-orang yang menolak hari kebangkitan itu hanya orang kafir saja. Contohnya apa? Ada orang dolim, berbuat dolim terus kepada rakyat, kemudian kok uripe ning dunia mungkin makmur, terus tiba-tiba meninggal dunia. Mungkin merasa ini nggak apa, kok enak ya berbuat dolim nanti balas gitu ya. Nah, jadi konsekuensi keadilan ya, seseorang itu akan dibangkitkan
dan diadili, dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini hikmah Allah, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu ibaratnya apa nih? Ibaratnya proyek-proyek besar. Kalau ada proyek-proyek besar yang mangkrak, yang meninggalkan hutang banyak, itu gimana? Harus ada yang bertanggung jawab nggak? Terus ada ya? Ya. Termasuk proyek-proyek besar yang menyebabkan beban hutang negara, itu juga harus ada yang bertanggung jawab. Ini. Jadi yang menolak hari kebangkitan hanya orang kafir saja. Sebagaimana dalam surat At-Taghabun, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Surat At-Taghabun ayat yang ke-7, orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Kul, katakanlah, bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah tidak demikian. Demi Rabbku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima amiltum. Kemudian akan diberitahukan kepadamu apa saja yang telah kamu lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang jadi rem seseorang ketika mau berbuat. Karena dia yakin bahwasannya sapa nandur bakali ngunduh ngundung wahing pakarti. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenis amal perbuatan. Ini yang menjadi rem seseorang ketika terdorong untuk berbuat dolim. Maka ingat bahwasannya nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang berikutnya, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, summa wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashshirina wa mundirin. Kemudian Allah mengutus seluruh rasul yang tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Ini adalah apa? Tugas para nabi. Memberi kabar gembira bahwa orang yang beriman akan bahagia dunia akhirat. Dan juga memberi peringatan bahwasanya barang siapa yang kufur maka akan sengsara di dunia dan di akhirat. Diutusnya para rasul itu adalah sebagai hujah yang ditegakkan atas seluruh umat. Karena seandainya para rasul tidak diutus kepada mereka, tentu mereka akan beralasan bahwa belum sampai hujah kepada mereka. Sehingga dengan adanya para rasul, maka hujah telah tegak atas mereka. Walaupun para rasul meninggal, maka akan tetap ada murid-muridnya yang akan mengemban tugas, melanjutkan tugas para rasul. Wa awaluhum Nuh, rasul yang pertama diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Asy-Syafa'at al-Udma, syafaat terbesar nih pada hari kiamat kelak.
Jadi ketika manusia sedang dalam kepayahan, dalam kondisi sangat bingung, dalam kondisi sangat susah, matahari didekatkan, dalam kondisi keringat bercucuran, panas, betul enten iup-iupnya nggak ada. Tambah lagi mereka tidak berkhitan, tidak sandalan, tidak berpakaian, terus nunggu lama kok nggak disidang-sidang ya sama Allah. Maka apa? Maka para manusia pun sepakat untuk mencari syafaat, minta bantuan, minta pertolongan kepada para nabi. Akhirnya apa? Akhirnya para manusia pun mendatangi Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam. Yang mana mereka mengatakan, ya Nuhu anta awalur rusul ilal ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama untuk penduduk bumi. Jadi ini menjelaskan bahwasannya Nuh ini adalah Rasul pertama. Dan dakwah para Rasul ini adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi tauhid, itu apa? Menjauhi kesyirikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl, ya, dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat. A'budullaha wajtanibut taghut. Agar para Rasul tersebut menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Siapa itu taghut? Contoh taghut siapa? Setan ya? Fir'aun. Oh, Fir'aun. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Fir'aun ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan taghut itu banyak, tapi ada pemimpinnya, ada dedengkotnya. Ya, siapakah pemimpin taghut? Yang pertama adalah iblis. Iblis itu adalah pemimpin taghut. Karena apa? Iblis ini bisa disembah secara zatnya. Jadi ada firqah, ada kelompok apa? Penyembah iblis. Ada penyembah setan. Di daerah mana itu? Ada yang tahu? Ada enggak? Kelompok penyembah apa? Penyembah iblis. Di Indonesia ada enggak? Ada. Mau. Jadi ada aliran namanya aliran satanisme. Ya, itu merujuk pada sekelompok kepercayaan agama atau ideologi atau filsafatnya yang didasarkan pada setan. Itu para penyembah apa? Setan. Itu kemarin yang bikin geger ya. Baru aja viral ya. Kemarin udah tahu beritanya nih. Belum. Tuh yang kemarin apa yang viral itu tentang seorang remaja perempuan umur 14 tahun itu terjerumus ke dalam kelompok penyembah setan. Kelompok penyembah setan ini punya kode unik.
kodenya adalah 764. Nomor 764. Rokok Mas Ferry. 764. Bahaya ini. yang memalukan. Nah, Mata-mata spy. akhirnya apa? Karena remaja tersebut terjerumus ke dalam kelompok penyembah setan yang bernama 764 ya. Yang kelompok itu berisi remaja, ya juga pemuda yang itu menyasar apa? Ya menyasar anak-anak muda. Ya. Maka ini arah ya, kok ada kelompok sampai apa? Kelompok penyembah setan. Parah sekali. Kadang ya ada aneh-aneh gitu ya, anak pang itu juga berbuat aneh-aneh, pengen penampilannya kayak setan, seperti hidungnya digorok, apa dilepas, apa digunting, kupingnya digunting, Memuji iblis berarti ya. terus apa lidahnya itu ditato, apalagi rambutnya dicekrakan, terus apa lagi? Iya udah kayak ya secara penampilan memang menakutkan gitu. Tapi sampai hidung itu dipotong ya. Ini. Maka ini termasuk apa? Kelompok yang dikenal dengan satanisme. Ini ada di negara di mana-mana, di Amerika, di Inggris ada, bahkan apa di India juga ada. Ini aneh-aneh ya. Jadi aneh-aneh yang pertumbuhan aliran penyembah setan ini berhasil merekrut apa ribuan remaja. Itu kan mengkhawatirkan ya, ribuan anak muda yang di situ menyembah setan. Nah ini jadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa pemimpin tauhid itu dianggap iblis. Iblis bisa disembah secara zatnya dan bisa juga disembah dengan cara mentaati perintahnya. Ini dengan cara mentaati perintahnya. Jadi nggak boleh nuruti permintaan setan, jin itu nggak boleh. Jadi kalau ada yang kesurupan terus minta aneh-aneh, itu nggak boleh dituruti. Ada minta kembang setaman, minta menyan, itu nggak boleh dituruti. Atau mungkin minta kopi, minta susu gitu ya. Itu kan permintaan dari jin tersebut. Karena jin ingin manusia tersebut mengagungkannya, menuruti apa? Permintaannya, perintahnya. Apalagi jaluk dibelahke pitik. Pitik sing warnane ireng. Itu namanya pitik apa itu? Cemani ya? Nah, pitik cemani. Ada yang punya pitik cemani di rumah ini? Mas Ibnu punya. Ada. Jual beli Kalau mulai langka itu harganya mahal itu. Larang nih. Pitik cemani ireng kok. Yang apakah pitik cemani yang hitam, benar-benar hitam ini menunjukkan aliran hitam? Bukan. Berarti aliran apa nih? Kalau pengen aliran putih berarti nyembelih apa? Ayam potong. Ayam potong ya. Pitik Jawa. Ya. Sama aja kalau intinya menyembelih ditujukan kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Ini jadi tauhid itu iblis disembah secara zatnya atau disembah dengan cara ditaati perintahnya. Gitu nih. Jadi kalau ada setan yang menyurupi masuk ke dalam tubuh, diusir saja, jangan dituruti permintaannya. Berani nggak
Tidak. Berani merugikan enggak? Nah, karena kesurupan malah kabur tadi ya. Ini repot kalau dalam kesurupan kita malah kabur, enggak berani merugikan. Yang kedua, ya di antara makna tauhid adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho. Yang disembah selain Allah dan dia ridho. Jadi jika ada orang yang disembah kemudian dia tidak ridho, maka dia bukan tauhid. Seperti Nabi Isa itu kan disembah ya, disembah oleh berapa miliar itu? Miliaran toh? Paling banyak toh umat Nasrani itu sedunia. Tapi gak ridho, nanti dari kiamat akan mengingkari perbuatan orang-orang Nasrani. Maka bukan tauhid. Tauhid itu kalau disembah dan dia ridho. Ada juga aliran penyembah malaikat. Malaikat juga gak ridho kalau disembah, maka malaikat bukan tauhid. Ada juga para penyembah orang soleh, para wali gitu ya. Tapi orang soleh itu gak ridho kalau diibadahi, kalau disembah. Sehingga ini bukanlah tauhid. Jadi para nabi, malaikat, orang soleh yang disembah selain Allah, mereka itu tidak ridho, maka bukanlah tauhid. Gitu ya. Nah sekarang contoh Kim Jong Un itu disembah nggak? Disembah. Ada yang tahu bapaknya Kim Jong Un itu siapa? Orang Batak. Iya, Kim Jong Il. Itu kan meninggal ya, Dulu itu jadi apa namanya, Kim Jong Il ini jadi hari berkabung apa? Korea Utara. Iya, hari berkabung Korea Utara. Itu kan meninggalnya ya sekitar tahun 2010-an ya. Tuh dari Kim Jong Il sedua tahun 2011-an ya Kim Jong Il ini. Terus mewariskan apa? Tahta ya, kepemimpinannya kepada putranya yang bernama Kim Jong Un. Itu kalau nggak ikut meratap, nggak menampakkan kesedihan, nanti dihukum, dipenjara. Kok kabeh rakyat kudu nangis. Orang nangis tidak menunjukkan kesedihan, nah itu dihukum. Seperti orang Syiah ya, itu kan apa? Orang Syiah meratap ketika peringatan apa mereka peringatan di kematian Ali. siapa? Ali Pak Husain. Husain. Ya. Ini gitu. Nah, mereka terkenal kejam ya. Rapat seperti ini kalau ada yang ngantuk gimana? Habis ya. Rasanya habis nanti. Tidur selamat. Ketika Kim Jong Un itu berbicara pidato, ada yang nggak tepuk tangan, dilihat ada yang nggak tepuk tangan. Nggak ada yang tepuk tangan, kalau nggak ada yang tepuk tangan dihukum nanti, hukum mati. Ya kalau nggak setuju. Jadi bisa tauhid ini adalah manusia yang disembah dan dia ridho, adalah tauhid. Yang ketiga, yang menyeru untuk menyembah dirinya, ini juga tauhid. Yang menyeru untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun. Seperti apa? Seperti Fir'aun yang itu menyeru untuk menyembah dirinya. Itu tauhid. Yang keempat, yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ini yang mengaku mengetahui ilmu gaib.
Seperti siapa? Seperti para dukun. Mama Lauren. Udah meninggal ya? Boleh. Sudah. Nah, ini jadi yang mengaku apa? Para dukun. Ini jadi apa? Itu yang mengaku mengerti orang yang gaib, bisa menerawang, gitu ya. Itu adalah tauhid. Kemudian yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini hukumnya apa ini? Syirik besar atau syirik kecil? Berhukum dengan selain hukum Allah, syirik besar atau syirik kecil? Ini penting loh. Nah, berhukum dengan selain hukum Allah pada asalnya hukumnya adalah syirik kecil. Gitu ya. Berhukum dengan selain hukum Allah pada asalnya adalah hukumnya itu syirik kecil. Kecuali jika dia meyakini bahwa hukum tersebut sebanding dengan hukum Allah, jadi menganggap hukum tersebut sebanding dengan hukum Allah, atau justru menganggap lebih baik daripada hukum Allah, maka ini adalah syirik besar. Jadi dilihat dulu ya, apa? Dilihat berhukum dengan selain hukum Allah itu secara asal hukum apa? Syirik kecil. Tapi kalau sampai pada tahap hukum ini sama dengan hukum Allah, atau bahkan hukum ini lebih baik daripada hukum Allah, ini syirik besar. Atau seseorang yang mengatakan bahwa dia berhak membuat hukum sebagaimana Allah membuat hukum, maka dia telah kafir. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya setara dengan Allah dalam membuat hukum. Allah Ta'ala berfirman, Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Jadi inilah 5 pemimpin tauhid yang kita harus kufur padanya, harus mengingkarinya. Ya, mengingkari tauhid sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid, mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang pada buhul tali yang sangat kuat. Karena beriman kepada Allah, kufur kepada tauhid, itu adalah makna kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu menetapkan bahwa Allah semata yang berhak disembah dan menafikan selain Allah untuk disembah. Sehingga kesimpulannya apa? Tauhid itu 5 iblis yang disembah selain Allah dan dia ridha, yang menyeru untuk menyembah dirinya seperti Fir'aun, yang mengaku mengetahui ilmu gaib seperti dukun, yang berhukum dengan selain hukum Allah.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, demikian nih yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Sehingga alhamdulillah selesai kitab usul salasah ya. Syarah kitab usul salasah yang kita kemarin mukadimahnya adalah bahwasannya agar kita nggak merugi, pentingnya berilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar atas gangguan. Berilmu, mengamalkan, mendakwahkan, dan apa? Sabar. Kemudian pokok yang pertama, usul yang pertama yaitu mengenal Allah. Intinya apa? Segala sesuatu ibadah kita tujukan kepada Allah. Doa, al-khauf, roja, tawakal, rohbah, khusyuk, al-khasyah, al-inabah, isti'anah, isti'adah, istighosah, ad-dabhu, nadar. Semua bentuk-bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Kalau ditujukan kepada selain Allah maka syirik besar. Sedangkan pokok yang kedua, usul yang kedua adalah apa? Mengenal agama Islam. Dan usul yang ketiga, yaitu pokok yang ketiga adalah mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah kita bahas, nasab Nabi, dalil kenabian, ya adalah ilmu an-nubuwah. Semoga kita bisa menguatkan tiga landasan pokok ini, al-usul al-salasah ini bisa terus kita tempa, kita kuatkan. Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, ma'rifatuddin. Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam. Karena inilah yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzah. Semoga kita dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti mungkin pada pertemuan berikutnya di pekan pertama mungkin nanti kita ambil kitab yang lain gitu nih. Insyaallah nanti diinfokan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.